Halo guys, di dunia yang dipenuhi kisah, hanya sedikit yang mampu membuat kita terdiam, berpikir, dan tenggelam dalam narasi yang tak terlupakan. Selamat datang di channel The Novel Speaks, tempat di mana setiap kata menjadi dunia, dan setiap cerita hidup kembali lewat suara. Di sini aku mau memulai cerita tentang light novel Overgeared yang berfokus pada karakter Shin Young-woo atau lebih terkenal dengan nickname Grit. Tapi maafkan karena saya akan memulai cerita dari bab 990. Mari kita simak ceritanya. Overgeared, bab 990. Domba kecil yang malang, Agnus. Dari sebuah mansion di dekat alun-alun, Lawel memanfaatkan kekacauan dan dengan cepat menyelinap ke alun-alun untuk mengamati. Ia merasa senang dan puas karena Agnus telah menunjukkan reaksi yang diinginkannya. Agnus menghilangkan kendali atas akal sehatnya dan menyerahkan diri pada kegilaan dengan memutus hubungannya dengan kerajaan Overgeared, menyerang Eufemina dan Bulat. Agnus juga menyatakan bahwa ia akan menjadi musuh bagi para pemain di alun-alun dan 7 kerajaan. Ia akan membantai semuanya, bahkan jika ia harus mati 100 kali dalam prosesnya. Menolak tangan penyelamatan yang diulurkan oleh kerajaan Overgeared, ia kini terlahir kembali sebagai bencana terkuat bagi calon musuh kerajaan itu. Kualitasnya berada di bawah Grit dan Faker saja. Lawel tersenyum dan mengirim pesan rahasia kepada Eufemina dan Bulat agar mundur. Bulat masih ingin meyakinkan Agnus, tapi Lawel berpura-pura tidak tahu. Semua yang ia lakukan demi kerajaan Overgeared, dan Lawel rela menginjak perasaan orang lain untuk itu. Bagi orang lain, Lawel mungkin tampak seperti penjahat. Baginya, konsep nurani adalah kemewahan yang tak bisa ia miliki, karena ia menanggung kehidupan jutaan orang di bahunya. Hidup ini sungguh berat. Gumam Lawel pelan penuh perasaan sendu. Ia berduka atas nasib tragis Agnus, dan mengingat saat pertama kali bertemu Grit. Serahkan semuanya padaku, kau hanya perlu melakukan apa yang kau inginkan. Lawel tidak pernah lupa bahwa Grit bisa sampai di titik ini berkat sumpahnya saat itu. Bahkan jika orang menunjuknya dengan jari, bahkan jika seseorang meneteskan darah dan air mata karena dirinya, aku hanya melakukan yang terbaik untuk Grit dan kerajaan Overgeared. Kejahatan Agnus yang membantai pemain secara membabi buta mulai terungkap. Setelah insiden kemarin, Agnus akan semakin terisolasi. Kalimat itu terdengar dari siaran TV. Upaya sepihak Overgeared Guild untuk merekrut Agnus. Apakah mereka gugup karena gencatan senjata dengan kekaisaran akan segera berakhir? Overgeared Guild mencoba mengajak Agnus bergabung. Cara yang mereka pilih adalah klise klasik, penyelamatan. Tepat sebelum Agnus dieksekusi di bawah gulitan, Eufemina muncul sebagai pahlawan dan menyatakan bahwa Agnus difitnah. Namun semua itu berakhir tragis. Para saksi mengabaikan kesaksian Eufemina, Agnus lalu memutus belenggunya dan menyerangnya. Seperti singa kelaparan yang menolak minum susu dari hewan lain, Agnus melampiaskan sihirnya terhadap tangan penyelamatan yang sia-sia dari Overgeared Guild. Binatang buas itu mengamuk selama 1 jam. Kisah tentang Agnus memenuhi seluruh halaman surat kabar. Bajingan gila. Pagi-pagi sekali Young-woo Grit baru saja selesai jogging dan langsung meremas surat kabar setelah membacanya. Ia tidak marah karena Overgeared Guild dipermalukan, tapi karena kebaikan hati rekan-rekannya diinjak-injak. Beraninya dia menyerang Eufemina, dan Bulat juga. Gambaran Eufemina dan Bulat yang terkejut saat diserang masih terpatri jelas di benaknya. Grit tidak bisa memaafkan Agnus karena mengabaikan ketulusan mereka. Kenapa dia hidup seperti itu sih? Sejak pertama kali bertemu, Young-woo sudah tidak suka dengan Agnus. Setiap kali mendengar atau melihat kata-kata dan tingkah laku Agnus yang terdistorsi karena rendah diri, Young-woo selalu merasa jengkel dan marah. Dia lebih parah daripada diriku dulu. Dengan keyakinan penuh diri yang aneh, Young-woo mandi air dingin untuk menenangkan diri, lalu segera masuk ke dalam game Satisfy. Ada banyak hal yang harus ia kerjakan hari ini. Kekuatan bertarung seorang gila. Video pertarungan Agnus sendirian di tengah wilayah musuh menjadi topik hangat. Adegannya memang luar biasa. Agnus meledakkan Algojo dengan sihir, lalu menjadikannya prajurit tengkorak. Ia kemudian maju dengan cepat sambil memblokir puluhan anak panah dengan pasukan undead-nya. Semuanya sempurna, dari kecepatan pemanggilan, ketajaman insting, hingga kemampuan mengendalikan undead.
Selama 1 jam penuh, Agnus membunuh Eufemina, mengubahnya menjadi perisai, dan mengayunkannya sebagai senjata. Itu adalah puncak seni yang diimpikan para necromancer, dan Agnus telah mencapainya. Mengendalikan puluhan adat seperti itu, apakah manusia bisa melakukannya? Bahkan Krogl sudah susah mengendalikan beberapa pedang saja. Aku juga terkejut, konsentrasinya pasti luar biasa. Ia mempertahankan keputusan terbaik sepanjang pertarungan. Mungkin dia seperti orang dengan Savant Syndrome, seorang jenius dengan fungsi otak yang menyimpang. Bisa jadi juga. Nah, bisa jadi juga. Omong-omong, bukannya semakin tinggi stat dominan, semakin banyak adat yang bisa dikendalikan. Berarti, Agnus akan semakin kuat nanti. Mungkin dia bisa setara dengan Grid. Para anggota Overgate Guild berkumpul di ruang pertemuan lantai 1 istana, berbincang sambil mengagumi kemampuan Agnus. Namun Grid yang baru saja melintas di lorong merasa kesal dengan percakapan itu. Hah, apa hebatnya dia? Lalu suara Toban berdengung lantang. Sebesar apapun kekuatan Agnus, dia tak sebanding dengan Grid. Grid bisa menghabisi musuh dalam 1 tebasan. Lihat Agnus, lambat sekali, repot panggil-panggil tengkorak. Nah, itu baru benar. Grid jauh lebih baik dari Agnus. Walaupun dalam kenyataannya tak ada satupun kerajaan yang mampu memusnahkan pasukan adat Agnus dalam 1 serangan. Yah, terserahlah. Mendengar kata-kata rekan-rekannya, suasana hati Grid membaik. Ia pun bersenandung kecil menuju bengkel pandainya. Tang, tang, tang. Grid menempa melogam, sesekali kembali ke Reinhardt selama perburuannya. Biasanya alasan kembali dari berburu jelas, persediaan potion menipis atau daya tahan item rudam. Tapi kali ini beda. Berkat kemampuan penyedotan darah dan bantuan peliharaannya, ia bisa berburu tanpa potion. Ia juga bisa memperbaiki itemnya sendiri. Jadi alasan ia pulang kali ini adalah untuk memperbaiki item orang lain, yaitu Helm Aether, mata milik Raja Mata Iblis. Tang, tang, tang. Grid menempa dengan sepenuh hati, sementara seorang anak bocah mungil duduk meringkuk di sampingnya. Anak itu berkata lembut dengan mata tertutup. Rajaku satu-satunya, yang menawan hatiku dengan kemurahan hati seluas alam semesta. Aku tak layak berada di sampingmu setiap kali merepotkanmu. Sangat sedikit orang yang bisa duduk di samping Raja Overgate ketika ia sedang fokus bekerja. Bahkan para anggota guild biasanya menjauh ketika ia sedang menempa. Artinya, anak kecil di samping Grid ini entah sangat istimewa atau terlalu bodoh untuk menyadarinya. Dan kali ini, yang benar adalah yang pertama. Tak perlu merasa terbebani, justru aku yang merasa bersalah karena tak bisa banyak membantumu. Anak itu tak lain adalah Raja Mata Iblis. Ia adalah penguasa Evil Eyes, ras yang hanya bisa ditaklukkan oleh legenda sejati. Tak ada yang bisa dengan mudah menangani Raja Mata Iblis, sama halnya tak ada yang bisa menangani Grid dengan mudah. Sulit membayangkan 2 sosok bertalenta dunia duduk berdampingan di sebuah bengkel kecil. Rajaku, apakah masih ingat? Suara raja kecil itu terdengar lebih serius dari biasanya. Grid mendongak dari palunya. Apa? Aku memiliki kemampuan untuk menanamkan mata iblis pada orang lain. Sunny. Akhirnya saat itu tiba. Grid langsung teringat pada hari pertama ia bertemu dengan Raja Mata Iblis itu. Ketika itu Raja Mata Iblis mengatakan hal yang sama, ucapan itulah yang membuat Grid begitu baik hati padanya. Ya, itulah alasan Grid seperti itu. Ya, itulah alasan Grid bersikap sangat baik padanya. Ia menginginkan kekuatan Mata Iblis, jadi ia berusaha membangun hubungan sebaik mungkin, dan kini saat yang ia nantikan tiba. Aku ingat, jadi apa kamu ingin menanamkannya padaku? Aku telah memikirkannya sejak hari aku bersumpah untuk mengabdi padamu. Namun, kamu tahulah, mata iblis juga sebuah kutuk. Wajah orang yang kau cintai tak bisa kau lihat dengan kedua mata. Kamu mungkin tanpa sengaja menyakiti rekanmu. Satu mata harus selalu ditutup. Aku tak tega memberikan sesuatu yang hanya akan membawa kesepian dan ketidaknyamanan. Raja Mata Iblis telah menderita sepanjang hidupnya karena mata iblis itu. Ia tidak ingin membuat Grid menanggung penderitaan yang sama. Namun ia tetap menawarkannya, karena itulah satu-satunya hal berharga yang bisa ia berikan pada Grid. Dan memang benar, kekuatan mata iblis itu sangat luar biasa meskipun merupakan kutuk. Grid berpikir lama ia tidak ingin bergagabah, sama seperti ketika ia dulu ragu apakah sepadan menggunakan 2 slot penciptaan skill untuk membuat overgeared skeletons. Setelah berpikir panjang, Grid menyerahkan helm Aether yang sudah diperbaiki dan bertanya, ada berapa jenis mata iblis? Bisakah aku memilih yang aku inginkan? Ada mata iblis yang bisa membekukan musuh dengan tatapan, ada juga yang menyebabkan ketaatan total tanpa melukai fisik. Jika Grid bisa memilih, resikonya tentu lebih kecil. Raja Mata Iblis menjawab pelan. Aku sendiri tidak tahu berapa banyak jenis mata iblis yang ada. Selain itu, mata iblis sangat dipengaruhi oleh sifat alami pemiliknya. Jadi tak ada gunanya memilih jenis tertentu. Kamu akan memperoleh kekuatan yang cocok dengan dirimu ketika mata itu berasimilasi. Dengan kata lain, random.
Kepala Grit langsung pusing. Jika ia sial, ia bisa saja berakhir dengan kutukan parah, harus menutup mata satu selama-lamanya. Kalau tidak beruntung, aku mungkin harus terus pakai penutup mata. Namun Grit teringat pada Slaughterer's Eye Patch, perlengkapan kesukaannya. Slaughterer's Eye Patch, kualitas unik, daya tahan 7/7, efek menciptakan skill Vital Spot Detection. Pembunuh ini telah disiksa selama-lama dan dipaksa menuntut penyiksaan orang lain. Hasilnya, ia memiliki pemahaman yang sangat baik terhadap titik vital badan manusia. Penutup mata ini menyerap sebagian kemampuan itu, syarat penggunaan tidak ada, berat 0,1. Tak ada keterangan bahwa penutup mata itu mengganggu penglihatan, malah justru memperkuat insting pertarungan. Berarti tidak masalah. Dengan keyakinan penuh pada stat luck-nya, Grit menggenggam bahu Raja Mata Iblis dan berteriak penuh semangat. Berikanlah aku mata iblis itu. Ia percaya keberuntungannya akan membawanya pada hasil terbaik, mata iblis tanpa resiko, dengan kekuatan yang luar biasa. To be continue. Di balik cahaya bara api, Grit kembali dihadapkan pada pilihan besar. Kekuatan luar biasa atau kutukan yang tak terelakkan. Sementara Agnus tenggelam dalam kegilaan, langkah menuju takdir baru pun dimulai. Terima kasih telah menyimak kisah dari Overgear bab 990. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nantikan kisah berikutnya.